Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Safia Fitul Malufa, mahasiswi program studi agribisnis angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan riset pemasaran. Jadi, riset pemasaran adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar dan konsumen untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran. Nah, riset pemasaran yang akan saya sampaikan ini terdiri dari riset citra merek dan karakteristik pasar, riset analisis penjualan dan peramalan bisnis, riset pengembangan produk, riset potensi pasar, dan riset kebijakan harga, serta riset promosi. Untuk yang pertama ada riset citra merek dan karakteristik pasar, yaitu ada brand equity atau ekuitas merek, yang terdiri dari 5 elemen, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, dan other asset. Untuk customer journey-nya, ada tahapannya itu berupa aware, appeal, ask, age, and advocate. Untuk selanjutnya pengukuran brand terdiri dari 2, yaitu PAR dan BAR. Untuk riset karakteristik pasarnya, ada jenis risetnya itu demografis, geografis, psikografis, grafis, dan yang lainnya. Untuk pengukuran kepuasan konsumen, bisa menggunakan metode berupa survei, ghost shopping, dan untuk analisisnya bisa menggunakan analisis IPA dan CSI. Selanjutnya ada riset analisis penjualan dan peramalan bisnis. Pentingnya analisis penjualan ini untuk memberikan wawasan kinerja masa lalu, identifikasi tren, pengambilan keputusan yang tepat, dan prediksi kondisi pasar. Untuk metode peramalannya, untuk kualitatif bisa menggunakan DLP, untuk kuantitatif bisa menggunakan analisis tren. Langkah peramalannya itu pengumpulan data, analisis data, pemilahan metode, pembuatan model, validasi model, dan yang terakhir ada implementasi dan monitoring. Untuk yang selanjutnya ada riset pengembangan produk. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenangkan persaingan. Strateginya bisa inovasi, modifikasi, ekspansi lini produk, dan tiru pesaing. Untuk prosesnya itu analisis kebutuhan, kemudian ide, penyaringan, analisis bisnis, kemudian strategi pemasaran, kemudian pengembangan produk, pengujian, dan yang terakhir komersialisasi. Untuk pengujiannya, nama, kemasan, penggunaan produk, dan tes pasar atau file atau simulate. Untuk yang selanjutnya ada riset potensi pasar. Tujuannya yaitu untuk menilai peluang dan juga risiko dari pasar itu sendiri. Untuk langkah-langkahnya, menentukan tujuannya, lalu identifikasi pasar, kemudian cari data primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis demografi atau psikografi, kemudian evaluasi pesaing, tren, SWOT, dan kemudian laporan. Untuk metode estimasinya itu manajemen tenaga penjualan, asosiasi, pelanggan, dan juga regresi. Nah, untuk riset yang selanjutnya ada riset kebijakan harga, yaitu faktor harga berupa biaya produksi, struktur pasar, dan psikologi konsumen. Strategi harga bisa menggunakan cost based, competition based, dan demand based. Untuk metode cost based yaitu bisa menggunakan cost plus pricing dan markup pricing. Untuk riset yang terakhir ada riset promosi. Riset untuk menilai efektivitas kegiatan promosi berupa iklan, promosi penjualan, publisitas, atau personal selling. Nah, jenis riset promosi ini ada pre-testing, post-testing, tracking studies, dan media research. Untuk metode tes bisa desain, data, FGD, wawancara, observasi, A or B test, dan sampling. Untuk evaluasi efektivitas yaitu bisa menggunakan recall atau recognition, sales response, sikap konsumen, perilaku, dan analisis berupa regresi ANOVA atau SEM. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.